Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam fikih muamalah, yaitu bab wakaf. Landasan dasar utama wakaf adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 1631. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Para ulama menjelaskan bahwa sedekah jariah dalam hadis ini mencakup wakaf. Adapun definisi wakaf secara bahasa, wakaf berasal dari kata al-waqfu lugatan al-habsu, artinya menahan atau menghentikan. Dalam konteks ini, wakaf berarti menahan harta dari peredaran kepemilikan pribadi. Secara istilah syar'i, al-habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aini biqat ittasarrufi fi raqabatihi ala masribin mubahin. Artinya, menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan bendanya, dengan memutus hak kepemilikan untuk tujuan yang dibenarkan syariat. Dalil Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ayat ini menjelaskan pahala besar bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, termasuk dalam bentuk wakaf. Kemudian secara wakaf pertama dalam Islam, wakaf pertama yang masyhur adalah wakaf tanah oleh Umar bin Khattab di Khaybar. Beliau meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Ini menjadi dasar konsep wakaf produktif. Kemudian hukum wakaf. Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum wakaf adalah sunnah muakkad. Namun dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, misalnya jika dinazarkan. Adapun rukun wakaf ada 4. Wakif, orang yang mewakafkan; mauquf, harta yang diwakafkan; mauqufun ilaih, penerima wakaf; dan yang keempat, sikat ijab qabul. Syarat wakaf baligh, berakal, merdeka, pemilik sah harta. Syarat harta wakaf harus bernilai, diketahui secara jelas, milik sempurna. Wakaf bisa dimanfaatkan tanpa habis bendanya. Contohnya tanah, bangunan, kebun, dan sumur. Syarat penerima wakaf, mauqufun ilaih, harus tujuan yang dibolehkan syariat, tidak untuk maksiat, bisa individu atau penyimpan. Sigat atau ijab qabul, sigat harus jelas, tegas, dan tidak mengandung syarat yang merusak akad. Contoh, saya wakafkan tanah ini
untuk masjid selamanya karena Allah. Hikmah wakaf, pemerataan ekonomi, keberlanjutan pahala, penguatan pendidikan, pembangunan masjid dan sosial. Demikian pembahasan bab wakaf secara sederhana. Semoga materi ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya wakaf dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.